Bosku. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan membahas semua hal yang unik, mulai dari kampung-kampung yang berpotensi, potensi pariwisata, kuliner, hingga dunia tekstil. Semua akan kita bahas untuk pemirsa di rumah. Iya, dan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, sebelum kita menyajikan informasi-informasi yang unik, Yuan, kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, setidaknya menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Dan juga untuk pemirsa di rumah nih, yang ingin mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik dari siaran kami menyarankan untuk menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui siaran digital TVRI Sumatera Selatan. Iya, betul. Vio, apa kabarnya? Baik, kamu apa kabar hari ini? Aku juga baik, Vio. Baik, untuk yang pertama ini kita akan menyajikan informasi dari Kabupaten Lahat. Kita akan melihat bagaimana suasana satu desa yang memang tinggalnya di atas perbukitan, Yuan. Iya, tepatnya di Desa Pagar Batu, di mana jika kita berkunjung ke desa tersebut, itu hanya bisa diakses melalui satu jembatan, yang mana lebarnya itu hanya 1 meter, Vio. Dan panjangnya 310 meter. Jadi sudah dapat dipastikan suasana di sana memang asri dan jauh dari hingar-bingar suasana perkotaan, ya. Betul sekali. Baik, dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Inilah sebuah desa yang berada di perbukitan di atas Sungai Lematang, Desa Pagar Batu. Untuk menuju desa ini, warga maupun pendatang harus melalui jembatan gantung sepanjang 310 meter, karena tidak ada akses jalan lain yang dapat dilalui. Pemirsa, saat ini saya berada di jembatan gantung yang merupakan satu-satunya akses warga Desa Pagar Batu untuk menuju ke kota. Dan konon jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia, yaitu sepanjang 310 meter. Dan konon juga kabarnya di sini terdapat petilasan Raden Patah yang dulunya singgah ke Kabupaten Lahat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dulunya, sebelum jembatan gantung ini berdiri, warga hanya menggunakan alat transportasi rakit apung untuk menuju ke kota. Di tahun 1965, jembatan apung ini dibangun sebagai akses bagi warga menuju ke kota. Bagi yang belum terbiasa, tentunya melalui jembatan ini harus memiliki nyali yang cukup besar, karena jembatan ini hanya memiliki lebar 1 meter dan bergelombang atau bergoyang ketika dilalui. Sementara kendaraan roda 2 dari arah berlawanan harus bergantian untuk dapat melalui jembatan ini. Suara arus Sungai Lematang menjadi suara alam yang begitu akrab dengan warga Pagar Batu. Selain air sungai menjadi sumber kehidupan yang digunakan warga sehari-hari untuk mandi, mencuci, bahkan untuk dikonsumsi. Kakek kau ambil ikan berapa?
Meskipun tinggal di pelosok desa, tidak membuat warga Pagar Batu terisolir. Menurut Kepala Desa Pagar Batu, Sefriadi, untuk mengangkut semua hasil bumi berupa pasokan pangan, sandang, dan papan, warga biasa berjalan kaki menyeberangi jembatan gantung atau menggunakan alat transportasi sepeda motor dan alat sorong. Jadi Desa Pagar Batu ini sudah lama berdiam sebelum zaman Masehi lah. Untuk jalan keluarnya cuma melalui jembatan gantung sepanjang kurang lebih 300 meter. Itu jalan satu-satunya untuk keluar masuk dari masyarakat Desa Pagar Batu. Dihuni oleh 230 kepala keluarga dan 525 jiwa. Desa Pagar Batu begitu tenang, nyaman, asri, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keceriaan anak-anak dusun pun tergambar di desa ini. Selain itu, di Desa Pagar Batu ini tersimpan jejak peninggalan sejarah Raden Fatah yang dulunya pernah singgah dan tinggal untuk menyebarkan agama Islam. Di dalam desa ini warga menjaga peninggalan sejarah yang tersimpan berupa petilasan Raden Fatah yang di dalamnya tersimpan potongan kuku, rambut, serta tikar dari Raden Fatah. Selain itu terdapat rumah bahi atau rumah lama yang dulunya merupakan tempat tinggal dari Raden Fatah. 2 tahun lalu itu terbit buku dengan judul Suku Lima yang menceritakan tentang keberadaan Raden Fatah selama lebih kurang 15 tahun berdiam di desa ini dan menyebarkan agama Islam di Kabupaten Lahat dan akhirnya menyebar sampai ke Sumatera Selatan. Desa Pagar Batu menjadi daya tarik wisata dari bumi Seganti Setungguan yang harus terus hidup, lestari, dan dioptimalkan. Dan pemirsa di rumah, informasi unik lainnya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Wah, pemirsa masih setia nih nungguin kita. Betul, karena memang akan melihat informasi-informasi unik lainnya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya, Iwan. Betul. Baik, dan kali ini kita akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk mengunjungi Kabupaten Pali, Iwan. Iya, dan sebenarnya Vio, kamu tahu nggak roti koing? Roti koing, kalau dari dengar namanya, biasanya roti koing ini identik dengan adanya bulan Ramadan. Iya, namun roti koing itu di Kabupaten Pali diproduksi setiap hari, jadi tidak harus menunggu di bulan Ramadan saja, Vio. Baik, berarti kita bisa menikmati roti koing ini sepanjang waktu, karena ini sudah menjadi produksi harian nih masyarakat di sana. Betul sekali. Baik, nah, ngomong-ngomong soal roti koing, kita berdua pun pernah sebetulnya mencicipi roti koing. Iya, yang waktu itu kita makan dicicipin sama produser kita ya. Betul. Dan kali ini kita akan bicara mengenai tekstur dari roti koing itu sendiri. Memang teksturnya sedikit keras di bagian luar, namun di bagian dalamnya itu memang lembut. Lebih renyah dibanding tekstur luarnya. Betul. Dan menurut saya sih lebih enak kalau disantap menggunakan teh. Jadi biar teksturnya itu terasa lebih lembut. Vio. Baik, dan bagaimana informasinya? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda.
Setiap daerah tentu memiliki beragam potensi, keunikan, dan budaya, termasuk aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di Desa Tanah Abang Utara, Kabupaten Pali misalnya, tak terlepas dari potensi itu. Di desa yang berpenduduk hampir 4.000 jiwa ini, sebagian warganya juga memiliki kreativitas usaha berupa pembuatan roti, selain didominasi usaha berdagang. Uniknya roti yang dibuat berbentuk bulatan-bulatan kecil dengan tekstur agak keras dan rasanya tawar. Roti ini roti maskot istilahnya Pak ya? Ini biasanya untuk Tanah Abang ini ya? Ini sudah proses. Masuk dari mana di sana? Nyambe. Nanti dia membentuk. Mendiamkan keras banyak itu. Roti maskot atau linting. Adi Chandra, 35 tahun, membuat roti maskot atau lebih dikenal roti koing ini meneruskan usaha orang tuanya secara turun-temurun. Proses pembuatan kue ini dilakukan di sebuah ruang sederhana, yaitu di sudut halaman rumahnya. Di tempat inilah Chandra, istri dan anak-anaknya memproduksi roti koing. Jadi ini pasarannya baru di Pali Nila atau sudah ada juga ke Palembang misalnya kayak gitu? Di Pali Nila tuh. Baru masih di Pali Nila ya? Sehari baca berapa ini nih dapatnya? Tergantung gitu Bu. Hah? Tergantung yang pesan gitu ya. Kalau sekarang kan lagi sepi musim ini nih Covid ini kan. Kalau sebelum Covid tadi lumayan lah. Banyak ya? Alhamdulillah. Oh ini agak sedikit Pak ya? Jadi kita kalau ini isi baru masih memang di Pali ya Pak ya? Iya. Belum ke luar kota. Tidak hanya roti koing yang teksturnya sedikit keras tanpa rasa. Chandra mengembangkan ide membuat jenis roti linting yang teksturnya lebih lembut, ada rasa manis yang bisa dimakan langsung. Mana lagi? Biasanya pemesanan roti ini akan meningkat bila memasuki musim tanam padi atau bagi warga Tanah Abang lebih dikenal dengan musim nugal. Usaha kami ini dari bapak aku. Turun ke aku, bapak sudah meninggal. Nah, turun ke kita gitu kan. Nah, usaha ini roti-roti ini apa namanya itu untuk menjelang puasa gitu kan. Nah, tapi kalau kita ada duit, kita tidak masalah kan untuk apa namanya itu sehari-hari masih laku gitu. Nah, di sinilah untuk kita nghidupi anak, hidupi anak kan, ngajak anak untuk sekolah, pakaian anak, di sini lah kita. Roti koing sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Biasanya roti koing ini banyak dijumpai di bulan Ramadan. Pembuatan roti koing ini cukup sederhana bila semua bahan campuran gandum, mentega, dan induk roti sudah menjadi adonan yang kenyal, siap untuk dipotong-potong dan proses pemanggangan. 3 kali masuk panggangan, Pak. Ini baru sekali kan kayak kita nah yang itu nah kita Sudah buat, Pak. Bekasnya Ini kan sewanya ada yang mesen. Bagi Desa Tanah Abang, pembuatan produksi roti koing ini hanyalah sebagian kecil dari aktivitas warga. Tak kurang dari kepala desa sendiri kagum dengan aktivitas warganya yang produktif. Kami selaku pemerintah desa juga membina usaha rumahan seperti usaha pembuatan roti maskot dan linting, dan juga kami juga membina yaitu pembuatan kerupuk yang dari terigu ubi maksud kami, dan juga dari sagu. Jika Chandra membuat roti koing di sudut desa yang lain, Herni sudah 20 tahun mengisi kesehariannya dengan membuat kerupuk. Senada dengan Chandra, Herni juga berusaha tetap produktif. Kecil ini kerajinan rajin.
Ini selesai dikukus di Chandra dan Marni setidaknya menjadi teladan bagi penduduk Desa Tanah Abang Utara dengan satu kata, yaitu produktif. Baik usaha roti koing maupun usaha kerupuk setidaknya telah berhasil meningkatkan taraf hidup keluarga. Aduh, pas banget kalau seandainya sore-sore ini ada roti koing. Menemani pemirsa di rumah menyaksikan program Kampungku, ada roti koing, terus ada teh hangat ya. Aduh, pas banget dah. Perpaduan yang sangat pas ya, Vio. Betul sekali. Dan pemirsa di rumah, kita akan melihat pemirsa di rumah masih dengan bidang kuliner. Kalau memang Kota Palembang ini terkenal dengan pempeknya, nah kita pernah mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana produksi pempek di Kampung 26 Ilir. Kali ini kita akan melihat bagaimana produksi pempek di Kampung Pempek 10 Ulu. Iya, Vio, betul sekali. Dan juga di daerah 10 Ulu ini memang terkenal akan cita rasa pempeknya yang enak. Selain cita rasa pempek, harganya pun ya memang harga yang terjangkau ya Iwan ya. Dan juga bervariasi. Selain dengan rasa dan juga harga, Kampung 10 ini memang terkenal dengan sejarah pempek ya. Jadi kita dulu mengenal ada cerita yang namanya ape-ape yang disebut pedagang dari Cina yang menjajakan pempek, sehingga nama pempek itu berasal dari masyarakat yang sering memanggil ape-ape, akhirnya biar lebih singkat mungkin ya, lebih mudah. Dagangannya dipanggil dengan pempek. Baik, dalam informasi selengkapnya untuk Anda. Kota Palembang tidak bisa dipisahkan dengan makanan khasnya yang berbahan ikan dan disantap menggunakan cuka, yakni pempek Palembang. Setiap sudut kota menjajankan pempek dengan beraneka ragam jenis dan rasa. Salah satunya di kawasan 10 Ulu Palembang. Nah pemirsa, saat ini saya berada di kawasan 10 Ulu, di mana tempat ini merupakan asal mula penjualan pempek dan merupakan salah satu produksi terbesar ikan gabus. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ada banyak pelaku UMKM yang menjual pempek. Tak banyak yang tahu, daerah ini merupakan tempat asal mula pempek Palembang yang kita kenal. Di masa lalu, 10 Ulu adalah daerah pecinaan. Banyak kelenteng berdiri di sini. Yang paling dikenal adalah Kelenteng Kuam Ing atau dikenal sebagai Vihara Chandra Nadi. Konon katanya, dahulu seorang ape-ape, yakni panggilan laki-laki dewasa keturunan Tionghoa, memodifikasi bakso ikan menjadi bentuk lain yang dimakan dengan cuka atau cuko. Ape ini berjualan keliling di 10 Ulu dengan memakai keranjang rotan. Dan warga sekitar, jika ingin membeli dagangannya, memanggil ape. Yang lambat laun, panggilan itu identik dengan barang dagangannya yang kita kenal saat ini. Kalau pempek ini 10 Ulu ini kan awal-awal pempek, terkenalnya pempek. Terus di sini juga kita nih ibaratnya tuh gudangnya ikan gabus untuk wilayah 10 Ulu. Karena kita ini kalau kota Palembang kota pertama sekali kan di daerah Ulu sini. Jadi pempek kalau mau terkenal yang ikan gabus pasti nyarinya wilayah sini. Karena kalau wilayah seberang itu pasti ikannya kebanyakan tenggiri. Jadi di 10 ini tempat penghasil ikan gabus ya? Berarti ada di arah mana Pak itu? Di pasar banyak. Oh, di pasar banyak penghasil gabus. Terus wilayah 7 Ulu juga banyak. Untuk omset sendiri Pak gimana? Omset jauh turun sementara PPKM sama COVID ini ya, sejak pandemi ini turun jauh. Apa Pak perbedaan nih sebelum COVID dan sesudah COVID?
Sebelum COVID kita kirim keluar kota itu lancar ya pengiriman. Kita kan ada jual juga, kita kirim ke Jogja, ke Bekasi, Jakarta, di sana untuk jual lagi. Nah di sana itu biasanya lancar, seminggu sekali bisa kirim sampai 50-100 kilo ya. Cuman kalau selagi musim pandemi ini drastis hilang. Palembang sebagai salah satu kota tua di Nusantara memiliki beragam budaya dan sejarah, termasuk kuliner dan arsitektur. Akulturasi budaya masih begitu kental di kawasan ini. Daerah ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang mengandung sejarah. Pengunjung dapat menikmati sensasi menikmati pempek dengan suguhan khas perkampungan pecinaan. Untuk mengunjungi tempat ini, selain melewati jalan darat, pengunjung juga dapat melewati jalur Sungai Musi menggunakan perahu getek yang bersandar di dermagayan. Nah, pemirsa, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan 10 Ulu ini karena kalian tidak hanya menjumpai makanan khas kota Palembang, namun juga culture dengan keanekaragaman yang ada di kawasan 10 Ulu ini. Baik, jadi kalau berkunjung ke Kampung 10 Ulu rasanya tidak lengkap kalau saya tidak menyicipi secara langsung cita rasa pempek yang ada di sana. Selain itu bawa pulang juga ke rumah. Nah, konon katanya nih, orang Palembang bilang sebanyak apapun pempek yang disajikan, kalau seandainya makannya dengan beramai-ramai bersama dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat, pasti habis ya. Betul. Tapi jangan sampai beli ngomongnya 2 tapi makannya 3. Itu beda lagi ceritanya ya. Baik, dan informasi unik lainnya tentunya akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di program Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa dan masih setia menyaksikan Kampungku. Nah, kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengunjungi Kabupaten Empat Lawang. Tepatnya di Sungai Berau ada satu kampung bernama Kampung Usaha. Iya, betul sekali. Jadi di daerah ini masyarakat bisa memanfaatkan salah satunya kedelai yang mana itu bisa dimanfaatkan dibuat menjadi tahu dan tempe, dan juga ampasnya itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, itulah kreativitas masyarakat di Kampung Usaha, di mana mereka memanfaatkan satu bahan itu tidak terbuang sia-sia. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Dan memang Kampung Usaha ini menjadi salah satu ciri dari negara yang maju. Karena Yohan tahu, kalau untuk jadi negara yang maju, setidaknya kita butuh 14% dari total penduduk yang menjadi wirausaha. Betul. Nah, jadi Kampung Usaha ini mendukung ya untuk negara kita semakin lebih maju. Karena kreativitas mereka melihat usaha mereka yang tentunya berdampak baik untuk perekonomian. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Melihat geliat usaha di Kampung Sungai Berau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Kampung Sungai Berau dikenal masyarakat luar sebagai kampung usaha. Mulai dari peternakan itik, ikan lele, olahan, pengrajin tahu tempe, kemplang tunu, dan masih banyak lagi.
Warga memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki. Usaha peternakan itik di Sungai Berau misalnya. Warga tidak perlu menyiapkan lahan yang luas, karena habitat itik yang mudah dipelihara dengan pakan sangat mudah didapat. Saya banyak yang ngikutin ya. Jadi bikin contoh buat kawan-kawan tuh lah masyarakat di sini gitu kan. Kalau kita banyak jadi bisa kita bersatu. Mudah-mudahan ada ini bisa betelok lancar. Cuman kendalanya dari empan itulah. Dedek agak susah. Dikasih bakat. Iya, kalau belum, doh. Wah, kalau aku kalau sungai tidak diputar semua aku kalah. Mana Nil? Selain peternakan, ada pula masyarakat yang menggeluti usaha olahan tahu tempe secara turun-temurun. Semua jenis bahan baku kacang kedelai pun dimanfaatkan. Mulai dari pembuatan tahu, tempe, serta pakan ternak kambing, semua dimanfaatkan tanpa ada yang dibuang. Kira-kira sudah 10 tahunan lah usaha untuk tahu kan. Dulunya awalnya dari tempe gembus. Itu kan sekarang pindah juga bertahu. Kalau kendala ini memang agak sulit, terutama bahan baku. Dan seperti kedelai itu harganya melonjak sangat tinggi. Tak heran jika kampung ini disebut dengan kampung usaha. Semua jenis usaha baik peternakan, UMKM, olahan, semua ada di kampung ini. Sumber daya yang dimiliki adalah modal yang tak ternilai harganya. Wujud syukur yang paling tinggi adalah mampu memanfaatkan anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, memang masyarakat di sana di kampung usaha itu kreatif Yohan ya. Selain itu berdampak baik untuk mereka atau lingkungan mereka, ini juga berdampak baik untuk kondisi perekonomian mereka juga. Karena bisa menjadi penghasilan sampingan untuk masyarakat yang ada di sana. Betul sekali. Nah, dari Kabupaten Patrawang kita akan beralih ke Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, di mana masyarakat di sini sangat menjaga kebersihan dan juga jika terdapat sampah itu bisa dijadikan sebuah penghasilan, Vio. Jadi memang sangat kreatif sekali. Jadi berkaitan dengan bank sampah, di mana setiap harinya setidaknya ada sekitar 3 kuintal sampah yang diolah. Betul. Dari 400 kepala keluarga yang ada di sana. Nah, mereka mengolah sampah ini untuk dijadikan bahan-bahan seperti pupuk organik ataupun bahan-bahan ataupun barang-barang yang bisa diolah kembali dan bernilai jual tentunya. Betul sekali. Nah, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kampung pengelolaan sampah yang ada di RT Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Pengolahan sampah di sini bisa menjadi inspirasi. Setiap harinya sekitar 3 kuintal sampah dikumpulkan warga di unit Bank Sampah Sakura di Perumnas Talang Kelapa, Blok 3, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Ada 400 kepala keluarga yang membuang sampah di Bank Sampah Sakura
yang mulai aktif sejak tahun 2016 ini. Setiap kakak dikenai iuran sebesar Rp20.000 per bulan untuk sampah yang belum dipilah. Sudah dipilah. Nah itu diambil setiap kapan? Setiap 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Itu jadi bentuk tabungan untuk? Iya, jadi bentuk tabungan. Sangat menguntungkan karena bank sampah yang kita kumpulkan kan bisa jadi uang. Jadi itu bisa sekaligus kita memilah sampah bisa dapat uangnya. Kalau sampah rumah tangga yang basah ada yang sudah mengambil. Sudah yang ngambil. Ya. Ada iuran juga? Ada. Kehadiran bank sampah yang tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tetapi juga tempat pemilahan dan pengolahan sampah. Sejak tahun 2015, Bank Sampah Sapura menerima tabungan sampah dari warga yang nantinya dapat bernilai uang atau bahkan diinvestasikan dengan nilai emas. Bank sampah bermanfaat untuk masyarakat, terutama mereka kan bisa mengelola sampahnya kan. Sesuai sampah bisa dijadikan uang bagi mereka, jadi sebagai tabungan. Apalagi sekarang kita udah banyak program-program ya, udah CSR dari Pegadaian, jadi mereka berinvestasi dari sampah sekarang. Seperti ini, menabung sampah menjadi emas. Dalam pengelolaannya, sampah organik diendapkan dulu selama sebulan dan diberikan cairan mikroba agar tidak bau dan cepat busuk, sehingga nantinya menjadi pupuk. Sedangkan sampah lainnya seperti rongsokan, botol plastik, karung, dan lainnya dikumpulkan untuk kemudian dibeli oleh pengrajin atau industri pengelolaan atau dibuat menjadi barang bernilai guna. Kalau pengolahannya itu biasanya kalau misalnya ada di kardus ya, kalau ada plastiknya kita buka lagi, kita bersihkan lagi. Nah kalau untuk di plastik PET itu biasa ada label, itu kita kupas ya, kita ilangin labelnya. Sebab kalau ada labelnya itu lebih murah. Kalau sampah basah itu biasanya kita olah menjadi pupuk. Itu ada mesin pencacah, ada biang. Nah, itu bahan-bahannya. Setelah kita cacah, ialah kita kasih biang sekitar 15 hari, itu insya Allah sudah jadi. Sampah, jika diolah di tangan yang tepat, dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai guna. Pemirsa, sampah yang seringkali menjadi persoalan bagi warga, namun tidak bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar ini. Pengelolaan sampah tentu tidak hanya mengurangi polusi sampah, tetapi juga dapat menghasilkan bagi ekonomi warga. Adi Muhammad Said melaporkan. Iya Vio, selain menjadi penghasilan, masyarakat juga secara tidak langsung itu diajarkan untuk memilih sampah. Betul. Agar disiplin ya, betul menjaga sekali. lingkungan mereka. Jadi memilah sampah mereka terlebih dahulu di rumah masing-masing sebelum disetorkan ke bank sampah. Nah tadi uniknya adalah ketika mereka tidak memilah sampah mereka masing-masing, ini mereka dikenakan biaya 20.000 malah ya. Iya. Jadi masyarakat di sana harus disiplin memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Betul. Baik, dan informasi unik lainnya masih akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah di program Kampungku. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah Vio, selanjutnya kita akan berkunjung ke Kampung Literasi, tepatnya di daerah 26 Ilir, di mana di sini anak-anak dididik untuk membaca dan juga membuat kreativitas tangan. Betul, dan selain membaca dan kerajinan tangan, adanya Kampung Literasi di 26 Ilir juga mengubah sudut pandang orang terhadap rumah susun. Jadi mereka mengajak anak-anak di sana untuk giat dan lebih membaca. Walaupun di tengah perkotaan, anak-anak di sana masih menyempatkan waktu mereka. Di sela-sela main, mungkin waktu main mereka untuk tetap membaca dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Betul sekali, dan langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kampung Literasi merupakan salah satu kawasan perkampungan yang berlokasi di Rumah Susun Blok 49, Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang, dan telah terbentuk sejak 3 tahun lalu. Awal mula terciptanya inovasi Kampung Literasi ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat sekitar yang masih cukup minim. Image rumah susun yang kerap negatif menjadi salah satu pacuan bagi Ocha, salah seorang pengelola Kampung Literasi, untuk mengubah pandangan masyarakat luas terhadap kawasan rumah susun dengan menciptakan Kampung Literasi. Setidaknya terdapat sekitar 69 anak-anak di sini yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Literasi. Kegiatan tersebut berupa edukasi literasi melalui fasilitas rumah baca, kegiatan kriya yang bernilai ekonomi, pengembangan bakat melalui kesenian tari, hingga kegiatan pengajian rutin. Kami bisa memberikan edukasi atau pembelajaran gratis di wilayah Kampung Literasi. Yang paling banyak menonjol di Kampung Literasi ini adalah tentang wisata edukasinya. Mengapa? Karena di Kampung Literasi ini kami memberikan banyak sekali pelayanan pembelajaran gratis. Mulai dari pelayanan pembelajaran gratis kepada anak yatim sekelurahan 26 Ilir, kami juga memberikan pelayanan gratis atau edukasi gratis terhadap masyarakat yang ingin ber-UMKM kreatif, sehingga mereka bisa menghasilkan uang dari kreativitas yang mereka miliki. Tak hanya anak-anak saja, ibu rumah tangga turut dilibatkan dalam setiap kegiatan, mulai dari pengajian hingga pembuatan kerajinan yang memiliki nilai jual. Penduduk sekitar kerap berkunjung ke Kampung Literasi ini untuk menikmati suasana dan kegiatan warga. Seperti Suherman misalnya. Ia mengaku banyak sekali perubahan di kawasan Kampung Literasi ini jika dibandingkan dengan kedatangannya saat pertama kali. Perubahannya pertama kebersihannya, serta itu sudah itu kenyamanannya. Lantas ada tempat permainan anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak lari kemana-mana untuk bermain di salah satu tempat di perkampungan literasi ini, sehingga bisa dikontrol oleh orang tua anak-anak itu. Masyarakat sekitar ini khususnya di Kampung Literasi ini menjaga kebersihan, keindahan, serta selalu menjaga keamanan serta kebersamaan untuk memacu keberhasilan Kampung Literasi ini di masa-masa yang akan datang. Serta remajanya dapat ditingkatkan untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kampung Literasi diharapkan dapat menjadi solusi dan ruang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas pendidikannya baik secara formal maupun non-formal. Harapan kami yang pasti dengan terbentuknya Kampung Literasi ini akan berdampak
positif bagi RT-RT yang lain, khususnya di Kelurahan 26 Ilir. Mereka akan mencontoh kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Literasi ini. Dan akan lebih bersyukur lagi seandainya semua pihak di Kota Palembang ini juga mencontoh kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Literasi ini. Dengan adanya keberadaan Kampung Literasi diharapkan dapat menjadi cikal bakal wisata edukasi lanjutan yang ada di Kota Palembang. Selain dapat menjadi sarana untuk memperoleh pendidikan terutama bagi anak-anak yang ada di sekitaran Kelurahan 26 Ilir Palembang, Kampung Literasi juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat. Afifah Sari, TVRI, Sumatera Selatan. Ternyata anak-anaknya itu sangat kreatif dan juga pintar-pintar ya, Vio. Dan juga di Kampung Literasi ini sekitar ada 69 anak dididik di sini. Betul sekali, mereka melakukan kegiatan yang positif. Dan semoga Kampung Literasi ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya di Kota Palembang ataupun di Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan hal yang sama. Demi memberikan dampak yang positif untuk anak-anak dan masyarakat di sekitar ya. Betul sekali. Baik, kita akan bergeser sedikit dari Kelurahan Talang Jambe. Di sana kita akan melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan mereka untuk budidaya ikan, ya. Iya, salah satunya ikan lele yang mana kita tahu bahwa ikan lele ini sangat digemari masyarakat ya. Betul sekali. Dan budidaya ikan ini menjadi hal yang positif di tengah hiruk-pikuk perkotaan yang mungkin saja kehidupan perkotaan kita tidak dapatkan suasana yang asri ataupun suasana seperti di daerah-daerah peternakan atau daerah-daerah lainnya. Namun di Talang Jambe ini kita akan melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan mereka itu untuk hal yang positif, terutama budidaya ikan ini. Betul, dan langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Pesatnya pembangunan membuat ruang terbuka hijau di perkotaan mulai menipis seiring berjalannya waktu. Lingkungan yang asri pun berubah menjadi kawasan perumahan. Di balik pembangunan kota yang pesat, masih ada masyarakat yang melestarikan lingkungan tempat tinggal mereka, seperti di Sugihwaras, Kelurahan Talang Jambe. Masyarakat RT 06 RW 02 Sugihwaras melestarikan lingkungan mereka dengan melakukan beragam aktivitas pertanian, seperti membudidaya ikan dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Kamu kita nguber ngadang ini wak sepatnya. Sudah jadi. Ini tak kate, lelak foto apa Pak? Mulai gak sih kalau jalan. Itu madu asli. Asli. Ide untuk menata kampung ini dicetuskan oleh Irawan, tokoh masyarakat setempat. Dirinya telah menata kampung ini sejak 1 tahun yang lalu. Ingin aja pertama satu kampung ini supaya tertata rapi, yang kemudian kami punya misi kepingin melihat orang itu melihat kami kampung Sugihwaras, karena Sugihwaras di sini belum banyak yang kenal, sehingga kita berbuat supaya bisa dikenal dengan masyarakat luas. Masyarakat RT 06 RW 02 Sugihwaras ini membudidayakan beragam jenis ikan seperti lele, patin, dan juga belida. Sekali mijah itu ikan lele nih Pak. sampai iwak belida. Iya. Ada yang ini Bang. Iwak belida terkenal besar. Nyemburnya ya. Wah, nyembur. Ini enak kok, Bang. Warnanya. Cantiknya.
Cari untuk makan. Di kampung ini juga terdapat kelompok pemuda tani milenial yang menekuni pembudidayaan ikan air tawar. Siram Pak makan. Untuk pemuda tani ini awalnya kami iseng Mbak, karena kan kita ada masa pandemi ini, jadi ketika kami nggak ada kerjaan kami sini Mbak. Tugas minggu biasanya gotong royong, nyangkul atau nanam. Keasrian RT 06 RW 02 Sugihwaras ini dapat dijadikan percontohan bagi pemukiman-pemukiman lainnya dalam melestarikan alam di tengah pesatnya pembangunan kota Palembang. Yang itu kembang matahari. Baik, budidaya ikan lele ini bernilai ekonomi yang tinggi. Bisa jadi malah jadi penghasilan utama masyarakat yang ada di sana ya. Betul sekali. Dan juga ini bisa menjadi opsi tempat ya untuk masyarakat yang mempunyai usaha rumah makan. Dibanding beli di pasaran, lebih baik mengambil di daerah Talang Jambe. Karena kalau ambil di peternakan itu tentunya harganya lebih murah ya dibanding pasaran. Sekali. Dan informasi dari Talang Jambe ini sebetulnya mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini, Wan. Betul. Dan juga masyarakat kami selalu ingatkan yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, selain itu kami mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik dari siaran kami menyarankan kepada pemirsa untuk menyaksikan siaran kami melalui siaran digital TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata saya Fial Faruk. Dan saya Yonus Mir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.